Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gangguan somatoform yang disusun oleh saya sendiri, Ajib Akbar Habibi Aritonang, dan kedua rekan saya yang bernama Dinda Yendra dan Koniatul Mahfiroh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang definisi gangguan somatoform dan gangguan disosiatif. Yang pertama, gangguan somatoform. Gangguan somatoform adalah kelompok gangguan yang ditandai oleh keluhan tentang masalah atau simptom fisik yang tidak dapat dijelaskan oleh penyebab kerusakan fisik. Dan munculnya gangguan ini biasanya disebabkan oleh stres dan banyak pikiran. Somatoform adalah kelompok gangguan yang meliputi simptom fisik, misalnya nyeri, mual, dan pening, di mana tidak ada penjelasan secara medis. Kedua, gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif adalah sebuah kelompok gangguan yang ditandai dengan adanya suatu kekacauan atau disosiasi dari fungsi identitas, ingatan, atau kesadaran. Gangguan disosiatif terdiri dari 4 macam, yaitu amnesia disosiatif, fugue disosiatif, gangguan dispersonalisasi, dan gangguan identitas disosiatif. Para individu yang menderita gangguan ini tidak mampu mengingat berbagai peristiwa pribadi penting, atau selama beberapa saat lupa akan identitas atau bahkan membentuk identitas baru. Mereka bahkan dapat pergi jauh dari tempat tinggal semula. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Yendra. Saya Dinda Yendra akan menjelaskan tentang klasifikasi gangguan somatoform dan Koniatul akan menjelaskan klasifikasi gangguan disosiatif. Sebelumnya saya memperkenalkan gangguan somatoform itu terdiri dari gangguan nyeri, gangguan dismorfik tubuh, hipokondriasis, gangguan konversi, dan gangguan somatisasi. Serta gangguan disosiatif itu terdiri dari amnesia disosiatif, fugue disosiatif, gangguan identitas disosiatif, dan gangguan depersonalisasi. Gangguan nyeri. Gangguan nyeri adalah salah satu gangguan somatoform yang secara signifikan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis yang muncul, menetap, dan parahnya menjadi mengakibatkan rasa nyeri. Rasa nyeri dapat memiliki keterkaitan temporal dengan semacam konflik atau stres, atau memungkinkan individu menghindari aktivitas yang tidak menyenangkan dan mendapat simpati yang tidak diperoleh jika individu dalam keadaan sehat. Adapun perbedaan gambaran rasa nyeri yang digambarkan oleh pasien somatoform dibandingkan dengan gambaran yang diberikan oleh pasien yang rasa sakitnya jelas terkait masalah fisik. Pasien yang rasa sakitnya dilandasi oleh gangguan fisik dapat menunjukkan ke bagian yang sakit secara lebih spesifik, memberikan deskripsi sensori terkait rasa sakitnya secara lebih rinci, dan mengaitkan rasa sakit tersebut secara lebih jelas dengan berbagai kondisi yang dapat meningkatkan atau mengurangi rasa sakit. Yang kedua, gangguan dismorfik tubuh. Gangguan dismorfik tubuh adalah gangguan di mana seseorang dipenuhi kekhawatiran dengan kerusakan penampilan yang hanya dalam bayangannya atau dilebih-lebihkan. Contohnya, kerutan pada wajah, bentuk atau ukuran hidung yang tidak proporsional, bulu di wajah yang lebat, sehingga beberapa pasien yang menderita gangguan ini dapat menghabiskan waktu berjam-jam secara kompulsif memandangi diri mereka di cermin untuk mengecek kekurangan-kekurangan tersebut. Gangguan ini terutama terjadi pada perempuan, umumnya berawal dari masa remaja akhir, dan seringkali komorbiditas dengan depresi, fobia sosial, dan gangguan kepribadian. Yang ketiga, hipokondriasis. Hipokondriasis adalah suatu gangguan somatoform di mana individu terpreokupasi ketakutan mengalami suatu penyakit serius yang menetap terlepas dari kepastian medis yang menyatakan sebaliknya.
Gangguan ini umumnya muncul pada masa dewasa awal dan cenderung memiliki perjalanan yang kronis. Hipokondriasis seringkali muncul bersama dengan gangguan ansietas dan mood, yang mengarahkan beberapa peneliti untuk berpikir bahwa hipokondriasis bukan merupakan gangguan tersendiri, namun suatu simptom berbagai gangguan lain. Misalnya terjadi pada mereka yang sewaktu berusia muda terlalu dijaga dari kegiatan yang memungkinkan sakit, seperti hujan-hujanan atau panas-panasan. Yang keempat, gangguan konversi. Gangguan konversi adalah simptom-simptom yang mempengaruhi fungsi sensorik atau motorik yang mengindikasikan suatu penyakit yang terkait dengan kerusakan neurologis atau sejenisnya, walaupun organ-organ tubuh dan sistem saraf dalam kondisi baik. Sifat psikologis dari simptom-simptom konversi juga tercermin dalam fakta munculnya simptom-simptom tersebut secara mendadak dalam berbagai situasi penuh stres, yang seringkali memungkinkan individu menghindari beberapa aktivitas atau tanggung jawab. Simptom-simptom konversi biasanya berkembang pada masa remaja atau dewasa awal, umumnya setelah terjadinya suatu stres kehidupan. Suatu episode dapat berakhir secara mendadak, namun cepat atau lambat gangguan tersebut memungkinkan akan kembali, baik dalam bentuk awalnya atau dalam suatu simptom yang memiliki sifat dan tempat yang berbeda. Kriteria DSM-4-TR untuk gangguan konversi itu yaitu suatu simptom atau lebih yang mempengaruhi fungsi motorik dan sensorik serta mengindikasikan kondisi neurologis atau medis. Yang kedua, simptom memiliki kaitan dengan konflik atau stres. Dan yang ketiga, simptom tidak terjadi dengan disengaja dan tidak dapat dijelaskan secara medis. Yang terakhir, gangguan somatisasi. Gangguan somatisasi merupakan suatu gangguan yang ditandai dengan keluhan somatik berulang dan beragam, sehingga penderitanya merasa perlu perhatian medis dan kerap kali mencari pertolongan medis, padahal tidak memiliki sebab fisik yang jelas. Gangguan ini memiliki beberapa simptom, di mana simptom-simptom spesifiknya dapat bervariasi antar budaya. Sindrom gangguan ini pertama kali digambarkan oleh dokter kebangsaan Prancis Pierre Briquet pada tahun 1859, sehingga dulu sebelum DSM-4-TR mengganti istilah menjadi gangguan somatisasi, gangguan ini disebut sindrom Briquet. Sindrom ini bermula pada saat masa remaja akhir atau pada saat dewasa awal. Gangguan ini bisa menjadi kronis dan berlangsung sepanjang hidup pasien, serta gangguan ini dapat menyebabkan rendahnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Biasanya gangguan ini diderita oleh pasien yang berumur kurang dari 30 tahun. Selanjutnya, klasifikasi gangguan disosiatif akan dilanjutkan oleh teman saya, Koniatul Maghfirah. Saya Koniatul Maghfirah akan menjelaskan bagian dari gangguan disosiatif, yaitu yang pertama, amnesia disosiatif. Apa sih amnesia disosiatif itu? Amnesia disosiatif itu adalah hilangnya memori setelah kejadian yang penuh stres. Seseorang yang menderita amnesia disosiatif tidak mampu mengingat informasi yang penting. Biasanya hal ini terjadi setelah seseorang mengalami masa-masa yang penuh stres. Informasi-informasi itu tidak hilang secara permanen, hanya tidak dapat diingat saat masa-masa amnesia. Memori yang hilang mencakup semua peristiwa dalam kurun waktu tertentu, yaitu setelah suatu kejadian traumatik. Amnesia disosiatif ini terbagi menjadi 3, yaitu amnesia terlokalisasi, amnesia selektif, dan amnesia menyeluruh. Amnesia terlokalisasi yaitu di mana peristiwa terjadi dalam suatu periode tertentu, hilang dari ingatan. Orang tersebut tidak bisa mengingat kembali untuk beberapa jam atau hari setelah suatu kejadian yang menekan. Amnesia selektif yaitu seseorang yang lupa hanya pada hal-hal khusus yang mengganggu, yang terdapat dalam suatu periode waktu tertentu. Yang ketiga yaitu amnesia menyeluruh, yaitu orang yang melupakan seluruh kehidupannya, namun mereka cenderung tetap untuk mempertahankan kebiasaan, selera, dan keterampilan mereka. Gejala amnesia disosiatif, yaitu kehilangan memori, kebingungan,
ketidakmampuan untuk mengenali wajah-wajah atau tempat. Biasanya setelah seseorang yang terkena amnesia disosiatif itu pulih, mereka biasanya tidak bisa mengingat episode amnesia mereka. Kriteria diagnosis berdasarkan DSM-4. Gangguan yang predominan adalah satu atau lebih episode ketidakmampuan mengingat informasi pribadi yang penting, biasanya bersifat traumatik atau stres, yang terlalu luas untuk dijelaskan oleh kelupaan yang biasa. Gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama perjalanan suatu gangguan, yaitu gangguan identitas disosiatif, fugu disosiatif, gangguan stres pasca trauma, gangguan stres akut, atau gangguan somatisasi dan bukan karena efek fisiologis langsung dari zat, misalnya penyalahgunaan zat dan pengobatan, atau suatu kondisi medis umum lainnya, misalnya gangguan amnestik karena trauma kepala. Gejala menyebabkan penderitaan secara klinis dan bermakna, atau gangguan pada fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Klasifikasi gangguan disosiatif yang kedua yaitu fugu disosiatif. Fugu disosiatif adalah hilangnya memori yang disertai dengan meninggalkan rumah dan menciptakan identitas baru. Hilangnya memori lebih besar daripada amnesia disosiatif. Orang yang bersangkutan tidak hanya mengalami amnesia total, namun tiba-tiba mereka meninggalkan rumah dan bekerja menggunakan identitas baru, dan bahkan serangkaian karakteristik kepribadian baru. Penyebab fugu disosiatif serupa dengan amnesia disosiatif, yaitu gangguan ini muncul sesudah individu mengalami stres atau konflik yang berat. Kriteria diagnosis berdasarkan DSM-4. Gangguan yang predominan adalah berpergian jauh dari rumah atau tempat kerja yang biasanya terjadi tiba-tiba, tidak terduga, dengan ketidakmampuan untuk mengingat masa lalunya, kebingungan tentang identitas pribadi atau memakai identitas baru sebagian atau seluruhnya. Gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama perjalanan suatu gangguan identitas disosiatif dan bukan karena efek fisiologis langsung dari zat, penyalahgunaan zat, dan pengobatan, atau suatu kondisi medis umum, misalnya epilepsi lobus temporalis. Gejala menyebabkan penderitaan secara klinis yang bermakna, atau gangguan pada fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Klasifikasi yang ketiga dari gangguan disosiatif yaitu gangguan identitas disosiatif. Gangguan identitas disosiatif yaitu keberadaan dua atau lebih kepribadian atau identitas yang mengendalikan perilaku secara berulang dan ketidakmampuan untuk mengingat informasi pribadi yang penting. Menurut DSM-4-TR, diagnosis gangguan identitas disosiatif atau GID dapat ditegakkan bila seseorang memiliki sekurang-kurangnya dua kondisi ego yang terpisah atau berubah. Umumnya terdapat 2 hingga 4 kepribadian pada saat didiagnosis ditegakkan. Setiap kepribadian dapat bersifat cukup kompleks, memiliki pola perilaku, memori, dan hubungan tersendiri. Masing-masing menentukan karakter dan tindakan individu bila sedang memegang kendali. Biasanya masing-masing kepribadian tersebut cukup berbeda bahkan saling bertentangan. Gangguan identitas disosiatif biasanya berawal pada masa kanak-kanak, namun jarang didiagnosis hingga usia dewasa. Gangguan ini lebih luas daripada gangguan disosiatif lain, dan penyembuhannya kurang menyeluruh. Gangguan ini jauh lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Penegakan diagnosis lain khususnya depresi, gangguan kepribadian ambang, dan gangguan somatisasi sering terjadi. GID umumnya disertai dengan sakit kepala, penyalahgunaan zat, fobia, halusinasi, upaya bunuh diri, disfusi seksual, perilaku melukai diri sendiri, dan juga simptom-simptom disosiatif lain seperti amnesia dan gangguan depersonalisasi. Klasifikasi yang keempat dari gangguan disosiatif yaitu gangguan depersonalisasi. Gangguan depersonalisasi merupakan gangguan di mana persepsi atau pengalaman seseorang terhadap diri sendiri berubah secara menyedihkan dan mengganggu. Gangguan depersonalisasi ini tercantum di dalam DSM-4-TR.
Namun dalam pencantumannya masih terdapat kontroversi karena penggangguan depersonalisasi tidak mencakup gangguan memori yang merupakan ciri khusus gangguan disosiatif lainnya. Gangguan depersonalisasi ini umumnya dipicu oleh stres. Individu secara mendadak kehilangan rasa diri mereka. Mereka mengalami pengalaman sensori yang tidak biasa. Contohnya, ukuran tangan dan kaki mereka tampak berubah secara drastis, atau suara mereka terdengar asing bagi mereka sendiri. Gangguan depersonalisasi biasanya berawal pada masa remaja dan perjalanannya bersifat kronis, yaitu dialami dalam waktu yang lama dan seringkali terdapat trauma masa kecil. Gangguan depersonalisasi seringkali hilang tanpa pengobatan. Pengobatan dijamin hanya jika gangguan tersebut lama, berulang, atau menyebabkan gangguan psikoterapi psikodinamis. Terapi perilaku dan hipnotis telah efektif untuk beberapa orang. Selanjutnya, penjelasan tentang etiologi gangguan disosiatif akan dijelaskan oleh Ajif Akbar Habibi. Saya Ajib Akbar akan menjelaskan etiologi. Para pasien penderita gangguan somatisasi lebih sensitif terhadap sensasi fisik, memberikan perhatian yang berlebihan terhadap sensasi tersebut, atau menginterpretasikannya sebagai sesuatu yang membahayakan. Berbagai macam keluhan fisik yang dirasakan oleh pasien gangguan somatisasi merupakan manifestasi dari kecemasan yang tidak realistis dalam sistem tubuh. Bila keberfungsian normal terganggu, pola maladaptif akan menguat karena menghasilkan perhatian dan alasan untuk menghindari sesuatu. Para teoris behavioral menganggap disosiasi sebagai respon menghindar yang melindungi seseorang dari berbagai kejadian yang penuh stres dan ingatan akan kejadian tersebut. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.